Halo semua, balik lagi di Ruang Integrasi, masih bersama saya Dimas Prakoso. Nah, kali ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk kita mencoba menguliti apa aja sih yang bisa diteliti di ranah kuantitatif. Oke, jadi teman-teman, kalau kita bicara riset kuantitatif, maka kita di sini bisa berpatokan pada dua kalimat. Yang pertama adalah hypothetico-deductive method atau penelitian komunikasi kuantitatif ini dia merupakan penelitian deduktif, dan ini yang harus benar-benar keep in mind sampai kapanpun, bahwa penelitian komunikasi kuantitatif adalah sebuah penelitian deduktif ya teman-teman. Nah, at the second point, kita juga bisa berpatokan pada teori pemikirannya Laswell atau Harold Laswell, who says what to whom in which channel with what effect. Jadi who ini menggambarkan komunikator ini, maka kita bisa melakukan proses penelitian mulai dari melihat atau apa yang disampaikan oleh sisi komunikatornya. Kemudian says what ini adalah konten, bagaimana konten informasi tersebut disampaikan atau di-create. To whom ini adalah target audience. In which channel, penggunaan channel-channel komunikasi, ini kita bisa menggunakan mapping untuk bagaimana penggunaan channel-channel komunikasi oleh masyarakat tertentu seperti itu. Kemudian, and with what effect, efek komunikasinya apa. Nah, sekarang coba kita akan kuliti satu per satu, mulai dari komunikator. Who atau posisi komunikator di sini, maka topik-topik yang berhubungan dengan komunikator adalah misal kita mengambil statement tokoh tertentu dan kita akan tanyakan bagaimana pendapat publik tentang statement sebuah tokoh tersebut. Misal pada saat video ini dibuat sedang marak banget nih video wawancara tentang Meghan Markle dan juga Oprah Winfrey, di mana di situ ada Meghan Markle, Prince Harry, kemudian Oprah Winfrey, dan kemudian ini menimbulkan polemik di mana-mana, sampai di BBC, kemudian sampai di British Royal Kingdom sendiri itu benar-benar heboh, benar-benar gempar di sana. Mereka kemudian membuat banyak sekali rilis. Nah, kita dari fenomena ini kita bisa melakukan pemetaan nih. Jadi who-nya itu bisa kita mau lihat misal dari sudut pandang Pangeran Harry aja misalkan, itu juga bisa who. Kemudian kita dari sudut pandang Meghan misalkan, atau misal dari sudut pandang Oprah Winfrey-nya. Itu sudah bisa jadi 3 penelitian nih teman-teman gitu. Atau misal kita mau ambil dari sudut pandang Royal Kensington Palace atau Istana Kensington, itu bisa. Atau misalkan royal family yang lain, ini juga bisa menjadi satu poin penelitian tersendiri. Dan ketika kita mau melihat dari sisi ada konten atau ada wacana atau ada informasi apa saja yang tersebar, kita bisa menggunakan analisis isi di sana. Tapi kalau misalkan kita mau mencari atau kita pengen melihat kira-kira persebaran informasinya itu seperti apa aja, kita juga bisa menggunakan analisis isi. Kita bisa juga analisis isi, maksudnya adalah informasi yang di-create oleh orang-orang lain nih, atau kita pengen tahu sebenarnya motor dari isu ini siapa aja sih, yang kemudian bikin rame itu ada siapa aja sih dalam isunya si Meghan Markle dan wawancaranya sama Oprah Winfrey ini kita juga bisa melakukan mapping di situ dengan memapping ada siapa saja yang ada di situ, baru nanti itu kemudian dianalisis. Atau misalkan kita pengen ngelihat full tayangannya dari Oprah Winfrey, misal kita pengen lihat posisi perempuan misalkan, atau kita pengen lihat beneran ada rasis nggak sih di situ, itu juga bisa tuh dilihat di analisis isi. Nah, kalau kita pengen lihat
Gimana sih masyarakat meresponnya ini ketika kita melakukan survei? Misal kita bawa ini ke isu-isu perempuan di daerah atau isu-isu rasis tentang perempuan misalkan, atau mungkin isu-isu semacam apa ya? Semacam dinasti seperti itu di Indonesia. Bagaimana masyarakat di Indonesia atau di Tulungagung menyikapinya? Itu kita bisa melakukan survei gitu. Nah, wacana yang ada di ranah daring misalkan, kita pengen tahu sebenarnya respon warganet dalam 1 minggu atau 1 bulan setelah wawancara ini tuh responnya mereka seperti apa ya pemetaannya. Kita bisa menggunakan etnografi di situ. Atau kita pengen melihat kira-kira ada nggak perubahan persepsi tentang atau perubahan pendapat tentang pendapat masyarakat atau pendapat generasi muda tentang royal family misalkan. Kita bisa menggunakan eksperimental di situ gitu. Jadi kita juga bisa berangkat dari isu-isu yang saat ini sedang in. Nah, kita bisa melakukan tracing isu yang sedang in tersebut melalui sejumlah tools sebagai berikut. Ini dia. Ya teman-teman, barusan kita bisa lihat bagaimana cara untuk tracingnya menggunakan serangkaian perangkat digital ya. Tadi kita melihat trending point, trending topik yang ada di Twitter. Di situ kan tiap hari itu berbeda-beda tuh. Mungkin kadang pada saat kita lihat trending topik, kita kemudian akan penasaran sama suatu topik dan kita pengen mendalami topik itu lebih lanjut kayak gitu. Itu juga bisa menjadi salah satu pintu masuk kita untuk mencari topik apa sih yang sebenarnya sedang in, isu-isu apa yang sebenarnya bagus untuk diteliti. Saya pun juga kadang menggunakan itu. Nah, tadi juga kita bisa melihat dari yang namanya Google ya, Google Trend. Google Trend itu dia membaca tren. Misal kita pengen lihat tren global, nanti akan muncul tuh dalam 24 jam terakhir tuh yang sangat trending di dunia itu apa aja.
Dan dari situ mungkin akan bisa menjadi inspirasi buat kita untuk membuat sebuah penelitian yang akan kita dalami lebih lanjut. Dan nggak cuma itu sih sebenarnya teman-teman, dalam kehidupan sehari-hari pun kadang kita tidak menyadari kalau apa yang kita alami, apa yang kita lihat itu sebenarnya sangat berhubungan dan itu bisa diteliti. Seperti apa? Ini dia. Ya teman-teman, kadang tuh kita nggak sadar kalau device-device kita atau mungkin apa yang ada di sekitar kita itu bisa loh dijadikan topik penelitian. Kayak tadi misalkan kita bekerja dengan sebuah sistem IT kayak gitu, itu kita bisa membuat penelitian misal efektivitasnya gimana ya gitu. Terus itu tadi kita bisa lihat ada banyak sekali device tuh yang ada di atas meja kayak gitu. Kenapa sih orang memilih merek tertentu kayak gitu? Kenapa sih masyarakat Tulungagung memilih merek tertentu kayak gitu teman-teman? Jadi apa yang ada di sekitar kita itu sebenarnya itu bisa kita jadikan topik penelitian gitu. Nah selain itu kita juga bisa kok ngelihat dari konten. Ada konten, ada satu topik misalkan, kemudian atau kita juga bisa melihat dari ada satu media misalkan bagaimana konten di sebuah media tertentu, kemudian bagaimana konten yang ada di satu topik tertentu, siapa saja yang kemudian ikut meng-create media informasi tersebut, media mana aja kemudian ini disampaikan kayak gitu. Tadi kayak case Meghan Markle dan juga Oprah Winfrey. Awalnya kan itu wawancara yang dilakukan oleh Oprah Winfrey dan dia disiarkan di Harpo, kemudian di TV kabel kayak gitu. Tapi kemudian banyak media yang ikutan untuk memanfaatkan momen ini kayak gitu. Itu juga bisa jadi sebuah penelitian tersendiri gitu. Jadi topiknya banyak ya sebenarnya. Dan nggak cuman itu, bahkan topik obrolan pun juga itu bisa loh jadi sebuah penelitian. Nah, barusan kita lihat tuh ada fragmen dua orang ngobrol kayak gitu. Pada saat kita ngobrol kan pasti ada topik tuh, ada dari topik tersebut. Kadang kita juga menemukan, oh iya ya, kenapa ya kok bisa seperti ini? Wah, menarik nih, itu bisa untuk diteliti tuh teman-teman. Kadang selain obrolan dua arah, kemudian ada juga misalkan yang lagi gosip, misalkan lagi ngomongin apa kayak gitu, itu bisa tuh dijadikan topik penelitian tersendiri gitu. Misal curhatannya temenmu lagi di ghosting misalkan gitu, kira-kira para wanita di kampus atau di Tulungagung atau di suatu daerah tertentu tuh merespon ghosting sejauh mana sih? Itu juga bisa jadi satu topik gitu. Dan atau mungkin kalau nggak gitu obrolan mak-mak, obrolan ibu-ibu gitu kan tentang misal video Instagram tentang makanan kayak gitu. Emang gimana ya ibu-ibu itu merespon video viral tentang makanan kayak gitu? Itu bisa menjadi sebuah penelitian tersendiri. Penelitian itu bisa masuk ke survei, bisa masuk ke analisis isi kayak gitu. Jadi sebenarnya teman-teman, kalau kita bilang soal penelitian, apa yang ada di lingkungan sekitar kita itu bisa loh masuk ke ranah penelitian, atau kita bisa melakukan penelitian tersebut. Tinggal kita mau atau enggak. Nah, yang jadi persoalan adalah kadang kita sulit nih menentukan kira-kira ini bakalan masuk ke ranah komunikasi atau enggak ya gitu. Atau misalkan ada satu pertanyaan yang paling horor, itu adalah komunikasinya di mana gitu. Kalau kita tarik ke ranah komunikasi penyiaran Islam, ini kan tiga ranah gede nih, ada komunikasi, ada penyiaran, ada keislaman. Nah, KPI-nya di mana?
itu udah game over tuh kalau udah seperti itu. Itu pertanyaan yang game over. Jadi untuk menyelamatkan, kita balik lagi ke apa yang di awal saya sebut dengan terminologi dari Harold Laswell yang who says what to whom in which channel with what effect. Itu teman-teman bisa tentukan tuh di situ. Teman-teman mau main di ranah komunikator, mau main di ranah message, mau main di ranah medium atau channel komunikasi, mau main di ranah komunikan, atau mau main di efek komunikasinya gitu. Nah, terus lagi yang kadang tuh kebanyakan dari mahasiswa mereka suka tuh dikit-dikit pakai kata pengaruh, dikit-dikit pakai kata hubungan. Ya memang benar dalam proses pembuatan sebuah atau pencarian isu-isu penelitian hingga dia jadi penelitian, itu kadang kita untuk memudahkan kita menggunakan kata-kata bantu, pengaruh, hubungan, dan lain-lain. Dan memang benar dalam sebuah penelitian itu paling tidak harus ada dua variabel, yakni variabel X dan juga variabel Y, atau dua hal yang berbeda misalkan. Contoh adalah misalkan pengaruh pemilihan atau pengaruh pilihan brand smartphone terhadap gaya konsumsi media digital atau terhadap pola komunikasi pada permainan game online. Itu bisa menjadi satu topik penelitian tersendiri gitu. Kadang kita nggak ngerasa kalau apa yang kita lakukan sehari-hari itu sebenarnya adalah part of research. Nah, terus esensi dari penelitian tuh apa sih sebenarnya? Esensi dari penelitian itu adalah memberikan kita gambaran lebih lanjut tentang sebuah fenomena, bagaimana sebuah fenomena, sebuah informasi ini dikonstruksi, dan bagaimana bisa membuat atau menyajikan data-data real, sehingga pada saat kita akan melakukan pengambilan keputusan, maka ini akan berjalan dengan relatif lebih smooth dan juga memiliki dasar pijakan pemikiran yang benar. Ini menjadi satu poin penting untuk kita mendasarkan pada pemikiran yang benar, terlebih di zaman sekarang, zaman era disinformasi, misinformasi, malinformasi alias hoax ini. Ada banyak sekali informasi-informasi yang dikonstruksi dan mereka menggunakan data yang seolah-olah itu adalah benar. Nah, ketika kita tidak memiliki kemampuan untuk melakukan tracing informasi, tracing data, bahkan melakukan penelitian sendiri, maka ini akan menjadi sebuah presiden buruk untuk kita sendiri karena kita jadi tidak bisa untuk mengkonsumsi atau memilah dan juga memilih informasi yang benar, teman-teman. So, esensi penelitian memang besar sekali, cuman ini tidak dipahami oleh masyarakat, dan oleh masyarakat secara umum ini dianggap sebagai sebuah konsep kayangan. Padahal ini sangat bisa untuk dibunyikan atau dihilirisasi penelitiannya gitu. Thank you, demikian isu-isu komunikasi yang bisa dipilih. Jumpa lagi di video-video edisi berikutnya. Bye-bye.